Jadi kita udah belajar teori dan juga hitungannya gitu ya dari slide ini gitu. Lalu hari ini kita akan coba ke contoh perhitungannya gitu. Jadi kita udah belajar sampai sini ya. Jadi sampai sini tuh teorinya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Elliot bisa minta tolong bacain? Boleh, Bu. Ya. Compute the nominal moment strength Mn of a beam figure 4.19b dengan Fc prime sama dengan 20 MPa dengan beta 0,85, Fy 420 MPa, B sama dengan 250 mm, D sama dengan 500 mm, dan 3 nomor 25 bar stable A1M giving AS equals to 3 kali 510 sama dengan 1530 mm kuadrat. Note that the difference between the total section depth H and the effect depth D is 65 mm, which is a typical value for beam sections designed with metric dimensions. Nomor 1, compute A, assuming the tension still is yielding. A sama dengan AS Fy per 0,85 Fc prime B dikali B. Sama hasilnya 1530 mm kuadrat dikali 420 MPa per 0,85 dikali 20 MPa dikali 250 mm sama dengan 151 mm. Maka C sama dengan A per beta 1 sama dengan 151 per 0,85 sama dengan 178 mm. Ya, terima kasih. Jadi ini contoh soalnya diketahui suatu balok gitu ya. Itu seperti ini ukurannya gitu. Jadi ini untuk yang A itu adalah untuk kalau M ini metrik ya, jadi satuannya dalam metrik gitu. Makanya ini kayak gini nih, ini yang metrik gitu. Nah, kalau yang contoh A ini yang US unit ya, imperial unit. Nah, Nah, ini contohnya diambil dari ini nih, James K. Waite sama McGregor. Tapi yang edisi ke-6 gitu, yang saya kirim itu versi ke-7. Nah, yang ke-7 itu udah nggak sama McGregor. Jadi James K. Waite nulis sendiri gitu. Tapi ya intinya lanjutannya sih, jadi udah ke-7 ya gitu. Nah, ini diambil dari situ gitu contohnya. Jadi silakan kalian explore juga ya ini e-booknya ini. Gitu. Textbook maksud saya. Nah, oke. Nah, jadi ini tuh tipe soal yang diketahui baloknya, kalian cari momen nominalnya gitu. Jadi ada tipe soal yang kalian desain dari awal, nggak tahu ukurannya, cuma tahu bebannya gitu. Lalu kalian suruh mendesain. Kalau ditanya desain selalu ukuran ya, selalu keluarkan ukuran gitu, lalu keluarkan tulangannya gitu. Kalau disuruh desain pokoknya harus dua ini keluar gitu. Nah, tapi ada juga contoh soal yang udah diketahui nih penampangnya, lalu kalian suruh cek apakah kuat atau enggak gitu, atau ini kuat atau enggak terhadap beban segini misalkan, atau diketahui penampangnya, coba cek kapasitasnya gitu. Nah, ini contoh soal yang diketahui penampangnya, coba cek kapasitasnya, karena yang ditanya adalah momen nominal, kekuatan momen nominal gitu. Nah, jadi kita pakai yang B, yang metrik aja ya. Jadi tingginya ini, depth-nya ini, sekali lagi depth itu H dikurangi cover, dikurangi tulangan transversal ini berapa, lalu dikurangi setengah dari diameter longitudinal ini gitu. Diameter dari ini 25, jadi setengah kali
25 gitu. Jadi dapat si D. Kalau nanti D nggak diketahui caranya kan gitu. Nah, terus habis itu FC prime 20, beta 1-nya 0,85. Beta 1 ini sekali lagi nyari di sini ya, beta 1 tuh. Nah, ini ya, beta 1 nggak selalu 0,85, ini kebetulan contohnya dikasih tahu nih 0,85 gitu. Kalau nggak diketahui, kalian refer ke apa namanya ini perhitungan ini atau grafik ini. Terus habis itu habis itu F yield 420 gitu ya, B-nya 250, B itu ininya ya. Terus D-nya 500, diketahui ada 3 diameter 25 gitu. Terus lalu AS-nya diketahui 1530 gitu. AS-nya diketahui 1530. Nah, ini sebenarnya ada tulangan tekan nih sebenarnya, tapi di sini bentar, di sini kita hitung berdasarkan tulangan tariknya aja. Jadi di sini sebenarnya ada tulangan tekan, harusnya kalau mau dihitung akurat tuh kita juga perhitungin AS aksen gitu. Kalau ini tuh namanya, kalau tulangan tarik ini namanya AS, tulangan tekan namanya AS aksen gitu. Nah, tetapi di sini suruh dicari MN dengan memperhitungkan AS-nya aja gitu. Ya udah deh, terus dari 3D25 itu ternyata segini luasannya gitu ya. Terus habis itu kita pakai asumsi tulangannya leleh, karena sekali lagi sebenarnya kejadian tuh bisa ada 3 ya, kayak kemarin udah dibahas, ada 3 ini bisa A, bisa B, bisa C, tetapi kita selalu ingin kondisi A. Jadi ya kita hitung dulu targetnya A dulu, apakah beneran A harus dibuktikan juga gitu ya. Jadi pertama asumsikan dulu kondisi A, di mana tulangan leleh, tulangan tarik leleh gitu. Nah, lalu pakai rumus ini juga nggak usah dihafal, rumus ini tuh akibat sigma H sama dengan 0 ya, kemarin udah dibahas. Jadi C akan sama dengan T gitu ya, C itu kan A 0,85, ini jadi dari sini ya, 0,85 FC prime AB sama dengan T itu AS kali F yield, gini, makanya tinggal pindah ruas gitu. Dapatlah sekian nih A-nya. Setelah dapat A sekian, bisa dapat C gitu ya, 178. Nah, ini baru digambarin nih, oh A-nya 151. Ini baru akhirnya dia gambarin gitu. Jadi, si tulangan tekan ini di neglect ini dalam perhitungan gitu. Kalau nggak di neglect, ini harusnya sigma H sama dengan nolnya sama tulangan tekan. Jadi sigma H-nya adalah compression konkret ditambah compression steel sama dengan T. Nah, harusnya kayak gini kalau tulangan tekannya dihitung. Ini nih tulangan tekan gitu. Nah, tapi ini tulangan tekannya nggak dihitung. Jadi untuk slide ini nggak ya. Tapi nanti kalian akan diajarin kalau tulangan tekannya dihitung. Oke, terus dapat ya C, terus habis itu lanjut deh. William Nathaniel bisa betul membaca. William Nathaniel ada nggak? Tidak ada nih. Muhammad Fairuz. Ada Bu. Oke, ya. Check whether the tension steel is yielding. The yield strain for the reinforcing steel is epsilon Y, Fy per ES sama dengan 420 MPa dibagi 200.000 MPa sebenarnya 0,021. From equation epsilon S 500 mm dikurang 178 mm per 178 mm dikali 0,003, hasilnya 0,00543. The steel is yielding as assumed
in step 1, compute the nominal moment strength Mn from equation 421. Mn is where 1 MPa sama dengan 1 Newton mm kuadrat. Jadi Mn sama dengan AS kali Fy dalam kurung D dikurang A per 2 sama dengan 1530 mm kuadrat dikali 420 Newton mm kuadrat dikali 500 dikurang 151 per 2 mm sama dengan 273 kali 10 pangkat 6 Newton mm sama dengan 273 kilonewton meter. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita kan ini kan asumsi ya Mas Yan, asumsi tulangannya leleh, makanya kita dengan asumsi tulangan leleh dapatlah A itu sekian gitu kan ya. Nah sekarang harus dicek benar nggak asumsi kita gitu. Jadi ini harus dicek dulu ya. Ini tuh juga nggak perlu dihafalin. Ini tuh kemarin adalah perbandingan segitiga itu ya. Jadi sudut yang sama gitu, besarnya akan sama gitu. Kan juga sama gitu ya. Nah jadi ya udah akan asumsi ini benar ketika epsilon S lebih besar dari epsilon yield gitu kan ya. Jadi kita harus tahu epsilon yield berapa buat tahu batasnya karena dia akan jadi batas gitu kan ya. Jadi kita cari dulu epsilon yield ya tinggal F yield-nya tulangan dibagi modulus jadinya 0,0021. Terus habis itu epsilon S ini diambil, ini juga itu nggak perlu diapalin dari perbandingan segitiga ini gitu ya. Jadi di sini adalah epsilon S, di sini epsilon CU, di sini adalah C yang udah dapet kan tadi ya, lalu ini D gitu. Ya udah deh, ya yang di depan kan berarti ini per ini sama dengan ini per ini kurang ini gitu kan ya. Nah terus habis itu ya udah dapatlah 0,00543 gitu. Nah terus habis itu karena batasnya 0,021 berarti kan ini terbukti ya epsilon S lebih besar dari epsilon yield. Nah karena ini terbukti berarti asumsi kita yang di sini boleh lanjut. Kalau nggak terbukti berarti kita nggak bisa pakai F yield di sini gitu. Kan kita bisa menggunakan rumus ini karena si tulangan tuh mencapai F yield. Kalau ternyata tulangannya nggak mencapai F yield harus pakai Fs gitu. Fs itu sesuatu yang di bawah F yield lah gitu. Nah ternyata beneran leleh gitu makanya boleh kan kita pakai F yield. Ya udah akhirnya kita lanjut deh langsung aja cari momen nominalnya. Nah ini juga nggak usah dihafalin juga ya. Ini kalau misalkan lupa tinggal gambarin aja itu daerah apa. Ini kan compression concrete ini, ini T ya. Ini T gitu. Lalu ini kan lengannya ini kan D minus A per 2. Jadi keseimbangan di titik C aja. Makanya rumusnya kayak gini. Gitu. Ya udah didapat 273. Alessandro bisa minta tolong bacain. Alessandro Jason. Ya Bu. Ya bisa Bu. 4. Confirm that the tension steel area exceeds AS mean for the given constraint strength of 20 MPa. The quantity 0,25 akar efficiency itu sama dengan 1,12 MPa. Which is less than 1,4 MPa. Terus therefore the second part of equation 411 matrix governs for AS min S. AS minnya itu 1,4 BWD per FY sama dengan 1,4 MPa kali 250 mm kali 500 mm per 420 MPa sama dengan 417 mm kuadrat. AS exceeds AS min, so this section satisfies the ACI code requirement for minimum tension reinforcement.
epsilon T sama dengan epsilon S sama dengan 0,0543 dan epsilon T lebih besar dari 0,05. Maka terjadi keruntuhan tarik atau tension control sehingga nilai reduksi kekuatan sebesar C sama dengan 0,9 sesuai gambar 1.3. Kapasitas penampang CMN-nya itu sama dengan 0,9 dikali 223 sehingga didapatkan hasil 245,7 kNm. Gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan lupa juga selalu ada persyaratan AIS minimum gitu ya. Nah, kita ngecek nih si 3D25 ini apakah oke terhadap AIS minimum. Sekali lagi, beton selalu ada AIS minimum ya, karena untuk muai susut, creep shrinkage, temperatur, nah itu pasti ada gitu, jadi pasti ada tulangan minimum. Jadi nggak ada beton struktural yang nggak punya tulangan gitu ya. Jadi di sini ada AIS minimum gitu dari SCI. 1,4 BWD per F-yield, dapatnya 417 gitu. Nah, tulangan kita kan gede banget ya, berapa sih tadi? 1,530 nih kan, lebih dari AIS min kan, makanya satisfies SCI gitu. Nah, ya udah deh lanjut. Pokoknya kalau udah memenuhi gitu kita bisa lanjut. Terus udah dapat MN kan? Sekali lagi kan rumusnya MU kurang dari VMN gitu kan ya. Nah, ini kan kita udah dapat MN yang 273 tadi. Nah, sekarang P-nya berapa? Nah, P-nya itu lihat dari sini. Nah ya. Bentar, coba. Sebenarnya ada di akhir slide yang sebelumnya ada. Nah, ini juga nih. Jadi di akhir slide sebelumnya ada, di sini juga ada ya. Jadi P itu nilainya sangat tergantung keruntuhannya. Kalau keruntuhannya itu terkontrol tarik, itu kita suka P-nya 0,9 gitu. Tetapi kalau terkontrol tekan gitu, nah ini kalau spiral jadi turun 0,75, kalau lainnya turun 0,65 gitu. Nah, batasnya di mana? Batasnya dari epsilon T-nya. Jadi apa namanya regangan bajanya ya gitu. Nah, karena regangan baja kita tadi besar ya, makanya pakai di 0,9 terkontrol tarik gitu. Makanya ya udah pakai nya 0,9 di sini gitu. Jadi 245,7 kN/m. Ya udah ini jawaban akhirnya. Karena yang ditanya adalah momen nominal gitu ya. Terus apalagi ya, oh ya ini tadi saya ingat ini kemana ada yang nanya BW ini ya. Nah jadi kalau penampangnya kotak ya BW ya ini aja gitu. Nah kenapa ada BW? Sebenarnya karena ada di beton tuh ada juga kan balok T gitu. Nah karena balok T ini BW itu ya cuma segini gitu. Makanya dia ada penamaan BW itu gara-gara itu. Lebar web sebenarnya sih, kan ini webnya ya gitu. Jadi kalau nanti balok T ngitung AIS minimumnya kayak gitu ya. Terus apalagi ya udah ya. Jadi ini adalah contoh soal di mana diketahui penampangnya lalu kalian disuruh menentukan kekuatan si penampang itu gitu. Nah, ada juga tipe yang disuruh mendesain dari nol gitu. Nah, ini langkah-langkah kalau mau mendesain balok gitu. Sekali lagi kalau disuruh ngedesain harus ngeluarin dimensi. Kalian harus nge-propose dimensi sama nge-propose tulangannya gitu. Maria Margaret, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Bisa nih. Balok persegi. 1. Tentukan dimensi balok berdasarkan SNI 2847 2019 tabel 9.3.1.1 dan lebar balok diasumsikan minimal sebesar 0,5 H. Tabel 9.7.1.1 tinggi minimum balok non-portable. Kondisi peletakan ada peletakan sederhana, menurut satu sisi, menurut dua sisi, dan cantilever. Untuk minimum hanya ada L/16, L
per 18,5, L per 21, dan L per 8. Rumusan dapat diaplikasikan untuk beton mutu normal dan tulangan mutu 420. Untuk kasus lain, minimum H harus dimodifikasi sesuai dengan 9.3.1.1.1 hingga 9.3.1.1.3 sebagaimana mestinya. Oke, ya, terima kasih. Jadi, SNI 2847 ini sama juga sama SCI ya. Sekali lagi, SNI 2847 itu identik dengan SCI 318 gitu ya. 2019 itu 2014, SCI 2014 kalau nggak salah. Nah, jadi bentar lagi akan update lagi ini nanti, soalnya SCI-nya udah keluar baru lagi, SCI yang 16 ya. Jadi udah bakal, jadi peraturan tuh diupdate terus gitu. Nah, nah jadi di peraturan beton gitu, jadi SCI 318 sama SNI 2847 itu pokoknya tentang beton ya. Itu ini kita bisa ambil ini aja tinggi minimum balok non prategang gitu. Jadi kalau kalian mau desain balok gitu ya, kalian kan suka kayak kalau kalian di lapangan gitu atau di mana gitu, oh L per 12 aja gitu nggak sih? Jadi kan kalau ada bentang 8 meter kira-kira tinggi balok berapa ya? Nah biasanya tuh di rule of thumb di lapangan tuh L per 12 gitu. Kalau kalian ngobrol sama tukang juga, terus ngobrol sama arsitek, biasanya pasti pakainya itu gitu kan ya. Nah sebenarnya tebakan ini itu tuh untuk agar lanjutan kalian itu nggak terlalu besar gitu. Jadi ketika kita ini kan tebakan, ini juga semua ini kan nyuruh kita pakai dimensi segini minimum gitu kan ya. Nah jadi kalau dimensi kita lebih dari minimum ini gitu, itu tuh seperti peraturan tuh menggaransi kalau lanjutan kalian tuh tidak akan berlebihan gitu. Jadi sebenarnya kalian boleh nih, misalkan bentangnya berapa ya, 8 meter, lalu 8 meter dibagi 16 itu kan berarti 50 ya, ya kan ya 50 ya. Misalkan gitu. Nah, terus kalian nggak mau nih, kalian maunya 400 aja gitu tingginya. Nah ini tuh boleh asalkan kalian bisa membuktikan lendutannya masih oke. Kan kalian selalu juga ya ada batas lendutan. Nah selama kalian bisa membuktikan balok kalian itu masih oke terhadap lanjutannya, itu boleh nggak ngikutin ini gitu. Tapi kalau kalian nggak mau melakukan itu gitu, ya udah ikutin aja ini peraturan ini gitu. Karena seperti garansi gitu, kalau dengan kalian mengikuti ukuran ini, lanjutan tidak akan menjadi masalah gitu ceritanya. Jadi sekali lagi peraturan tuh anggap aja seperti guidance dalam mendesain, seperti kayak Alkitab itu guidance dalam menjalani kehidupan, misalkan karena kita tuh get lost misalkan, nggak tahu mau ngapain, nah itu udah lakuin aja yang dikasih peraturan gitu. Tapi sebenarnya peraturan tuh bukan untuk membebani kita, tetapi justru jadi guidance itu gitu. Tetapi nggak saklek juga, kalian boleh melewati peraturan kayak gini nih, nggak ngikutin peraturan asalkan itu tadi ya bisa dibuktikan gitu. Pasti ada gitunya ada escape clause-nya di peraturan. Kalau boleh nggak mengikuti ini, namun sudah dilakukan analisis lebih lanjut dan dapat dibuktikan bahwa performa seperti ini atau seperti ini gitu. Jadi sebenarnya gitu. Nah kalau nggak mau kayak gitu ya udah tinggal ikutin aja gitu kan ya. Jadi beres kita mah. Udah kan. Nah jadi oke, kita lihat nih, oh ternyata tinggi minimum harus sekian gitu ya, biar lanjutannya nggak cover itu tadi. Nah, di prakteknya gitu, kalau kalian ke site, kalian ketemu ngobrol sama tukang, kalian ngobrol sama arsitek, nah mereka tuh pukul rata sebenarnya L per 12. Cobain aja kalau kalian ngobrol ke arsitek dan ke
ke proyek gitu ya, pasti ngomongnya L per 12, L per 12. Nah, sebenarnya itu sangat bergantung dengan perletakannya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh cuma simple beam biasa gini, sebenarnya L per 16 boleh gitu. Lalu kalau menerus di satu sisi itu contohnya gini misalkan. Ini balok ini itu kan menerus satu sisi, ini kan bagian ininya menerus gitu ya. Itu boleh L per 18,5. Kalau menerus dua sisi berarti kayak gini. Nah, ini kalian balok yang ini nih menerus dua sisi soalnya boleh L per 21 gitu. Kalau cantilever, jadi misalkan ada balkon gitu cantilever gitu ya, baloknya ini harus L per 8 gitu. Gitu. Jadi bergantung sama perletakannya gitu. Nah, kebanyakan kalau ya pokoknya balok ketemu balok gitu biasanya langsung L per 12. Nah, ini kan sebenarnya bisa lebih kecil lagi kan kalau pembaginya lebih besar kan berarti tinggi minimumnya lebih kecil gitu. Itu. Jadi sebenarnya bergantung sama perletakannya gitu. Ya udah deh, terus habis dapat tingginya sekian kan udah dapat ya sekian, misalkan tadi ya dapat tadi 8 meter per 16 dapatnya harus 500 mm, berarti tinggi si balok tuh 500. Nah, B-nya biasanya ambil aja setengah H gitu, jadi sini 250 gitu. Terus juga kalau balok tuh nempatinnya berdiri kayak gini ya, kalau kalian naruhnya tidur tuh jadi sangat nggak berguna ya. Jadi karena kalian tahu yang namanya balok itu nahannya adalah lentur. Kalau nahan lentur, inersia itu sangat penting. Jadi inersia kayak gini jadi inersia lemah gitu. Kita maunya inersia kuat. Gitu ya. Kalau di Mekban ada MY per I gitu ya. Nah, ini kan di sini jadi kalau nahan momen besar ya kalau bisa pasang di sumbu kuat kan gitu, ngapain kita masang di sumbu lemah gitu. Kalau ini jadi lemah banget gitu. Jadi nggak ada balok yang ditaruhnya tidur kayak gitu ya, biasanya kayak gini gitu. Ya udah deh dapat dimensi kan, kita lanjut ke step selanjutnya. Talia bisa minta tolong bacain. Maaf Bu, tadi Talia bilang saya mic-nya rusak Bu. Dan Justin. Tentukan mutu beton dan mutu baja tulangan. Syarat yang harus dipenuhi adalah MN, ini bacanya apa ya Bu? PMN. Oh ya, PMN lebih besar daripada MU. Hitung luas tulangan yang diperlukan dengan persamaan 3.9.b, di mana MN sama dengan T dalam kurung D min A per 2, sama dengan AS FY dalam kurung D min A per 2. MN sama dengan MU per Pi. MU sama dengan momen ultimate. D min A per 2, ini apa ya Bu? JD dengan nilai J sebesar 0,84 sampai 0,95, sehingga AS sama dengan MU per Pi FY JD. Periksa syarat tulangan minimum. Hitung A dan periksa apakah penampang sesuai dengan asumsi under reinforce. Dan terakhir periksa syarat tulangan maksimum dan PMN. Ya, terima kasih. Jadi setelah tahu dimensinya baru kita bisa lanjut cari tulangannya gitu kan ya. Yang pertama kita harus tahu juga mau pakai beton mutu berapa, mutu baja tulangan berapa gitu ya. Lalu target kita tulangannya harus memenuhi seperti ini gitu. Terus habis itu berapa tulangan yang kita butuhkan gitu. Nah, ini jadi ya kan kita tahu kebutuhannya di sini gitu. Kayak kita melakukan statika gitu ya, lalu dapat MU-nya berapa gitu. Dapat MU di sini berapa misalkan. Nah, dengan
kayak gitu kita tahu nih butuh MN berapa gitu kan ya. Nah, setelah tahu butuh MN berapa, kita tahu butuh tulangan berapa gitu ceritanya. Nah, terus ya udah ini rumus yang sekali lagi tidak perlu dihafal ya gitu. Terus ya dari situ akhirnya kita tahu nih butuh tulangan sekian gitu ya, sekian gitu. Nah, jadi sebenarnya rumusnya itu adalah ini gitu. Jadi kita tahu sekali lagi ya, ini kayak gambar berkali-kali CC ini T gitu. Ini tuh kalau udah tahu CC ini kan sepanjang A kan ya. Ini kan sepanjang A nih, gitu kan ya. Kita ini udah tahu ini tuh A. Lalu jarak T ke serat tertekan itu udah tahu D. Makanya jarak ini ke sini tuh D minus A per 2 gitu. Nah, permasalahannya buat awal-awal kita itu nggak tahu A itu berapa. Gitu. Makanya buat awal-awal kita tebak dulu. Ini tuh ditebak aja jadi JD. Dengan JD itu 0,84 sampai 0,95 D. Gitu. Nah, jadi di sini kalau ini kan sebenarnya kalau dipindah ruas kan rumusnya nggak gini kan. Rumusnya kan harusnya AS MU per Pi VY D minus A per 2 kan harusnya kan rumusnya gini. Cuma karena kita itu masih nggak tahu, ini kan bisa dapat kayak gini kalau tulangannya udah beneran ada gitu. Karena kita udah menerapkan sigma H sama dengan 0 gitu. Kalau tulangannya kan sekarang belum ada, jadi kita harus nebak dulu gitu permasalahannya. Jadi kita nggak tahu nih A-nya berapa. Jadi kita harus tebak aja rumus ini tuh si D minus A per 2-nya berubah jadi 0,84, terserah sih. Mau 0, berapa, misalkan 0,9 gitu ya. 0,9 D gitu. Pokoknya J-nya sekitaran ini aja. Nah, dari rumus ini, D ini kayak gini ya. D ini tadi jarak tulangan sampai serat tertekan. Nah, dari sini kita dapat nih, misalkan 1300 mm persegi. Itu. Nah, jangan lupa cek ke tulangan minimum gitu ya. Kalau misalkan dia lebih dari tulangan minimum, lanjut. Kalau dia kurang, ambil tulangan minimumnya ya. Tulangan minimum rumusnya yang 1,4 BWD itu tadi. Nah, setelah oke nih, lebih besar dari tulangan minimum, akhirnya kan 1300 lanjut nih. 1300 ini kalian tulangin, misalkan dari 1300 ini misalkan 4 diameter 16 misalkan ya. Misalkan 1300 ini jadi 4 diameter 16. Nah, biasanya ada pembulatan di sini nih. Ini nggak benar saya hitung ya, jadi berapa nih kira-kira? Ya, misalkan aja gitu segini. Nah, 4 di 16 misalkan aja, itu tuh kalau di AS kan 4 di 16 itu 1340 misalkan ya ini ya. Tuh. Berarti ini tulangan terpasang kalian gitu. Yang ini tulangan tebakan, lalu kalian cocokin ke tabel tulangan adanya diameter berapa dan butuh jumlahnya berapa gitu ya. Pokoknya harus memenuhi AS gitu. Nah, di sini ada pembulatan terjadi. Nah, akibat pembulatan itu AS terpasang kalian akan lebih besar sedikit daripada AS tebakan. Jadi ini AS tebakan ya. Atau AS perlu lah ya, AS perlu. Ini AS perlu. Nah, ini AS terpasang. Nah, dari AS terpasang inilah kalian cari si A. Gitu. Ya, kayak ini, kayak contoh yang ini gitu. Pakai AS-nya AS terpasang. Nah, terus habis itu udah dapat A gitu ya, terus bisa nyari PMN sama kayak soal sebelumnya gitu. Jadi bedanya ini aja sih, kalian harus nebak dulu ukurannya. Ya maksudnya harus prelim namanya, preliminary ukuran, sama harus nebak tulangan, AS perlu. Terus nanti kalian cocokin ke tabel tulangan, dapat AS terpasang gitu. Hitung A terhadap AS terpasang. Dan kalau udah dapat A di sini, ini hitungannya udah jadi ini lagi ya, AS FY D minus A per 2 di sini. Nggak pakai JD lagi, karena udah aktual tulangannya. Ada pertanyaan nggak dari sini?
Ada, kita lanjut. Nathaniel Calvin, Mas Antong baca. Contoh desain balok. Sebuah balok sepanjang 7,5 meter direncanakan menerima beban hidup merata atau LL sebesar 15 km. Sebesar 15 kN per meter. Dan menerima beban mati tambahan atau SDL sebesar 10 kN per meter. Dipakai mutu beton FC Arsen sama dengan 25 MPa dan mutu baja tulangan FY sama dengan 420 MPa. Tentukan dimensi balok dan tulangan yang diperlukan. Solusi. Menentukan dimensi balok. H sama dengan L per 16. Sama dengan 7.500 per 16. Sama dengan 468 mm. Ambil H sama dengan 550 mm. B sama dengan 0,5 H. Sama dengan 0,5 kali 550. Sama dengan 275 mm. Ambil B sama dengan 300 mm. Dengan gamma C sama dengan 24 km Newton per meter kubik, maka berat sendiri balok sama dengan 0,55 kali 0,3 kali 24 sama dengan 3,96 kN per meter. Ya, terima kasih. Jadi ini contoh kedua, soal kedua di mana kita harus mendesain balok dari nol kayak gini ya. Jadi pokoknya diketahui mau bangun rumah gitu, ada balok, butuh balok 7,5 meter nih bentangnya gitu. Kalian ditanyai baiknya baloknya ukuran berapa, tulangannya gimana gitu. Nah, itu sangat pertanyaan sangat mendasar buat teknik sipil ya. Jadi kalian apapun KPI-nya harus bisa lah tulangin kayak gini aja gitu. Minimal tulangan lentur tunggal gitu ya. Sangat gampang soalnya ngitungnya. Soalnya belum itu tadi, belum ada menghitung efek tulangan tekan gitu ya. Jadi cuma ini aja nih yang disuruh dihitung gitu. Nah, ya udah, jadi ada balok bentangnya mau 7,5 gitu ya. Pokoknya akan ada beban 15 beban garis gitu ya. Ya ini statika aja sih. Terus sama akan ada SIDL sekian gitu yang ditahan sama si balok. Ya misalkan MEP di atasnya atau apanya gitu pokoknya ya 10 kN per meter. LL-nya 15 kN per meter. Nah, lalu bakal menggunakan FC prime 25 gitu, kata lapangan gitu ya. F yield-nya 420. Terus ya ini tentukan dimensi balok dan tulangan yang diperlukan. Pokoknya kalau ngedesain selalu gimana dimensinya, berapa tulangannya. Ya udah, kita lihat lagi tabel tadi untuk menentukan dimensi balok ini ya, namanya preliminary. Jadi kalau ada preliminary design itu maksudnya adalah ukuran. Terus ya udah bentangnya 16 gitu ya, karena ini cuma simple span gitu. Cuma gini, makanya kita ambil yang atas, perletakan sederhana sih harusnya. Perletakan ya harusnya perlekatan. Ya udahlah ya. Terus dapatlah tingginya sekian, sebenarnya butuhnya sekian, tapi kalian akan dibilang aneh kalau nyuruh tukang ngecor 468 mili ya Pak, gitu. Itu sangat aneh. Biasanya kelipatan 25 lah paling enggak tuh. Jadi ini misalkan kalian 475 oke lah. Kalian tergantung sih ngebuletinnya gimana. Tapi biasanya per 25 lah paling kecil. Jadi nggak ada dicornya 468 mm ya Pak, itu nggak ada gitu. Buletin aja 475, apa 500, apa 525. Ya 525 juga jarang sih ya. Biasanya habis 500 langsung 550 gitu. Pokoknya angka-angka yang normal lah gitu. Ini nggak normal nih kalau kalian minta kayak gitu di lapangan. Akhirnya ini contoh ini membulatkan ke 550 gitu ya. Ini lumayan drastis juga sih ngebuletinnya. Kenapa nggak ke 500 gitu kan ya. Nah itu. Nah terus habis itu B ambilnya 0,5 H aja. Jadi 275. Ya, makanya ini kelipatan 25 kan biasanya gitu. Makanya tadi saya bilang kelipatan 25 biasanya. Jangan 272. Nah itu nyusahin orang aja kalian. Cuma ngerjain tukangnya itu kalau kalian minta 272 ya B-nya Pak gitu.
Nah, sebenarnya 275 ini boleh juga sih, tapi dia boleh bikinnya mungkin biar enak juga sih. Tapi itu ya, satuan buletin terkecil 25 pokoknya. Terus gamma C-nya 24, jadi ini masa jenis beton bertulang ya, kadang-kadang orang ambil 24, kadang-kadang ambil 25 gitu. Terus sehingga ini kan LL ada ya, kita tahu LL, kita tahu SIDL. Jangan lupa dia itu juga nahan DL, berat sendiri dia sendiri itu DL. Nah, beratnya si balok sendiri berapa ini jangan lupa dihitung. Kalau lupa ya jadinya kurang gitu. Beban kalian cuma ngerencanain baloknya terhadap LL sama SIDL, padahal dia sebenarnya juga nahan ini gitu, jangan lupa. Ya udah deh, terus kalian ngestatika ya. Kayak gini. Sharon, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Momen ultimate atau momen terfaktor MU PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL sama dengan 1,2 dalam kurung 3,96 ditambah 10 tutup kurung ditambah 1,6 dikali 15 sama dengan 40,752 kN per meter. MU sama dengan WU dikali L kuadrat N per 8 sama dengan 40,752 dikali 7,5 kuadrat dibagi 8 sama dengan 286,54 kN. Tinggi efektif D. Tulangan 1 lapis D. H-65 tulangan 2 lapis D. H-90. Asumsi tulangan 2 lapis D sama dengan H-90 sama dengan 460 mm. Asumsi J sama dengan 0,875 dan Pi 0,9. Nilai JD sama dengan 0,875 dikali 460 sama dengan 402,5 mm. Luas tulangan perlu AS sama dengan MU dibagi Pi FYJD sama dengan 286,54 dikali 10 pangkat 6 dibagi 0,9 dikali 420 dikali 402,5 sama dengan 1883,33 mm kuadrat. Oke, terima kasih. Jadi kita ngestatika dulu ya buat dapat MU gitu ya, karena kita maunya MU kurang dari BMN gitu kan ya. Ini tuh definisi struktur kuat gitu. Ya udah, kita tahu tuh kalau statika di simple beam kayak gini gitu ya, ada beban merata, beban garis kayak gini, momennya adalah 1/8 QL kuadrat, 1/8 QL kuadrat gitu ya, di statika kan kayak gitu tuh, momennya bakal momen positif gitu kan ya, maksimumnya sekian, 1/8 QL kuadrat. Yang di sini 0 sih, di sini 0, tapi ada di tengah-tengah maksimum gitu. Nah, kan kita mau desain sih, baloknya itu kan ukurannya sama terus, sama tulangannya sama terus, sepanjang ini tuh ukurannya mau sama, tulangannya juga mau sama. Jadi kita harus desain terhadap momen maksimum gitu. Jadi di sini walaupun momennya 0, karena kita mau nyamain ya udah pasangnya segini terus gitu dari sampai sini. Nah, ya udah kan kita butuh statika itu ya 1/8 QL kuadrat. Q-nya ini jangan lupa difaktorin gitu ya. Karena kita selalu pakai load combination gitu ya. Ini jadi load combination dead load-nya 1,2 gitu. Jangan lupa dead load sama SIDL ini ya. Lalu 1,6 LL. Ya udah dapat 286 ini ya. Terus kita MU itu tadi. Udah dapat ini, kita cari si MN sekarang kan ya, MU kurang dari BMN. Ya udah kita ini desain balok yang bisa nahan MU ini gitu ya, bisa nahan 286. Oke, nah pertanyaannya kan kita cuma tahu ukuran ya, ini kan baru tahu ukuran doang. Nah, sekarang kita mau tahu butuh tulangan berapa gitu kan ya. Nah, yang namanya D itu adalah as tulangan
As itu bukan AS ya, tapi apa ya, sumbu tulangan lah ya, sumbu, sentroid tulangan. D itu adalah sentroid tulangan tarik, gitu. Sampai ke serat tekan terluar. Gitu. Jadi, kalau gambar penampangnya seperti ini, kalau penampangnya itu tulangan tariknya cuma satu lapis, makanya si asnya ini, gitu kan ya, sampai ke serat tekan itu ya paling top ini, paling atas, itulah D, gitu. Nah, kalau tulangannya itu 2 lapis, D itu sentro dari 6-6-nya, jadi dia pasti di tengah-tengah ini, gitu. Gitu. Nah, sebenarnya kalian tuh bisa ngitung aktual, nggak usah kayak gini sebenarnya. Jadi kalian hitung aja. Kalau udah tahu mau 2 lapis, ya kan ini satu lapis dulu deh biar ini ya. Kalau misalkan 1 lapis, ya 1 lapis, udah tahu sengkang mau 10 mili. Lalu tulangan udah tahu mau pakai, ini disebutin nggak sih? Ya 22 lah ya. Udah tahu tulangannya ini di transversal 10. Di longitudinal udah tahu 22. Nah, ya udah tinggal hitung aja H dikurangi. Kalau 1 lapis tuh H dikurangi cover gitu ya, dikurangi D transversal, dikurangi 1 lapis ya, setengah dari D longitudinal gitu. Kalau udah tahu mau pakai diameter berapa, ngitungnya gini aja, nggak usah tebakan kayak gini. Udah, terus dapatlah berapa gitu. Nah, kalau mau 2 lapis, ini ya berarti H gitu kan ya, dikurangi cover. Misalkan ya, ini dikurangi cover gitu kan ya, berarti H dikurangi cover. Lalu dikurangin 1, salah, D transversal dulu ya, jangan lupa. Ini ada D transversal, mendingan digambar biar nggak lupa. Dikurangi apa namanya, D tulangan transversal. Nah, dikurangi 1 tulangan longitudinal sini, D longitudinal. Gitu. Lalu dikurangi ini setengah dari jaraknya ini. Biasanya sih ada jarak minimum antar tulangan gitu ya. Pakai aja jarak minimum antar tulangan. Ya anggap aja nih jaraknya S gitu kan, berarti S/2 gitu. Dapatlah berapa. Gitu sih ngitungnya sebenarnya. Nah, di sini dia cuma nebak aja kira-kira sekian gitu. Kalau udah tahu mau pakai diameter berapa dan seterusnya, mendingan ngitungnya kayak gini aja, maksudnya udah apa ya, udah aktual gitu. Tapi kalau masih cuma mau apa, kira-kira gitu, ini nih kira-kira aja nih gitu. Kalau mau 1 lapis ya kira-kira D-nya H kurangi 65 gitu. Kalau 2 lapis kira-kira H kurang 90 gitu. Tapi itu ya, D itu adalah itu gitu. Jadi jangan dipikir ini rumus gitu, ini cuma tebakan aja. Nah, terus ya udah, dia merasa kayaknya bakal pakai 2 lapis, kayaknya dia udah merasa biasanya itu butuh 2 lapis kalau kalian pasang di sini tuh tulangannya kecil-kecil gitu, sedangkan momennya lumayan gitu ya, terus apa namanya, ya jadinya karena tulangannya kecil-kecil pasti butuh diameter banyak. Kalau mau 1 lapis dia rapet-rapet gitu, jadi dibutuhkan 2 lapis gitu. Sekali lagi, peraturan juga punya syarat ini ya, jarak tulangan minimum ini ada nih di SNI 2847. Nggak bisa rapet-rapet gitu. Ya udahlah, dia pakai 2 lapis gitu kan ya. Lalu dia nebak, ini tadi ini rumus tebakan doang, jadi ini nggak ada di SNI ini kayak gini nih. Yang ada sebenarnya kalian ngitung kayak gini aja gitu. Dapatlah 460. Nah, terus kita pakai J-nya 0,875 gitu ya. Sekali lagi J itu antara berapa tadi? 0,84 sampai 0,95. Terus P-nya 0,9, tapi sekali lagi 0,9 ini harus dibuktikan dengan epsilon T kayak tadi ya. Buat di sini ini tadi. Ini tadi harus dibuktikan juga beneran pakai 0,9 gitu.
Terus habis itu ya udah jadinya dapat 402 gitu ya. Lalu AS perlu dapatnya sekian gitu. Carisa, jangan bacain. Carisa Taharap. Tahara Diva. Ada nggak? Nggak ada nih. Andre, bisa tolong bacain? Bisa. Tulang minimum AS minimum 0,25 akar FC aksen dibagi F yield BW dikali D sama dengan 0,25 dikali akar 25 dibagi 420 dikali 300 dikali 460 sama dengan 410,7 mm kuadrat. AS minimum sama dengan 1,4 dibagi F yield dikali BW dikali D sama dengan 1,4 dibagi 420 dikali 300 dikali 460 sama dengan 460 mm kuadrat. Luas tulangan pakai, diameter tulangan D22, AS 380 mm kuadrat, pakai 5D22, AS pakai sama dengan 1900 mm kuadrat. Lebih besar dari AS perlu, jadinya oke. Periksa nilai D. Tulangan geser, sengkang D10, selimut beton 40 mm, D sama dengan 550 dikurangin 40, dikurangin 10, dikurangin 22, dikurangin 12,5, sama dengan 465,5 mm. Nilai D mendekati asumsi awal. Ya, terima kasih. Kita udah tahu ya tadi AS perlunya 1883,33 gitu kan ya. Dari segala tebakan yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini jangan lupa cek dengan AS minimum. Jauh ya, nama AS minimum berarti kita lanjut pakai AS perlu gitu. Lalu kita pakai diameter 22. Satu diameter 22 itu 380 gitu. Makanya harus memenuhi si 188 ini tadi ya. Oh ya udah deh pakai 5 gitu. Nah, 5 itu sama dengan 1900. Nah, disinilah pembulatan tadi ya yang udah saya singgung di sini. Ini kan terjadi pembulatan ya, butuhnya 1300. Cobain pasang di lapangan tulangan yang dijual itu D berapa aja gitu kan ya. Oh ternyata misalkan 4D16 itu kan, setelah dihitung-hitung 4D16 itu 1340. Nah disinilah ada pembulatan 40, beda 40 gitu. Dan pasti ada pembulatan kayak gitu. Nah inilah AS terpasang, ini AS terpasang. Ini tadi AS perlu gitu ya. Nah selanjutnya kita hitung si step selanjutnya itu pakai AS terpasang gitu. Jangan pakai AS perlu lagi. Ya udah deh, oke gitu AS perlu. Nah, bakal pakai sengkang D10 gitu ya, selimut beton 40 gitu. Nah, karena tadi itu pakai rumus tebakan yang di sini nih, kalian harus harus membuktikan kalau di asumsi kalian tuh dekat gitu. Nah, coba kalau kalian udah tahu dari awal mendingan ngitung ini kan, ngapain nebak kan? Gitu. Jadi ya ini H dikurangi cover dikurangi D transversal gitu ya. Terus habis itu dikurangi 1 diameter diameter D longitudinal gitu. Terus dikurangi setengah dari spasi. Nah, ini spasinya 25. Dapatlah sekian. Nah, ini kalau udah tahu dari awal, kenapa nggak pakai ini dari awal gitu. Kalau kalian udah pakai ini dari awal kan nggak perlu ini membuktikan nilai dia mendekati asumsi awal gitu. Jadi nggak perlu melakukan ini sebenarnya, langsung aja hitung aktual pakai rumus ini. Dan kayak gini nggak saya hafalin ya, ini tinggal digambar aja, oh H dikurangi cover, dikurangi si sengkang ini, dikurangi 1 tulangan longitudinal, dikurangi setengah dari jarak gitu. Jadi pokoknya kalian tuh jangan ngapalin ini, kayaknya nggak ada yang saya hafalin sih di beton 1 tuh gitu. Oke, kita lanjut. Devika bisa ngomong bacain? Bisa, Bu.
Nomor 2, tentukan mutu beton dan mutu baja tulangan. 3, syarat yang belum. Oh, Bentar. Yang mana sih ini kan ya hitung nilai A kan? iya hitung nilai. Iya, Bu. Oke. Hitung nilai A. A sama dengan AS dikali FY per 0,85 FC dikali B sama dengan 1900 dikali 420 per 0,85 dikali 25 dikali 300 sama dengan 125,17 mm. Periksa apakah penampang under reinforced. A per D sama dengan 120,17 per 465,5 sama dengan 0,27. A, B per D sama dengan beta 1 dikali 600 per 600 ditambah FY sama dengan 0,85 dikali 600 per 600 ditambah 420 sama dengan 0,5. A per D lebih kecil sama dengan AB per D. Jadinya FS sama dengan FY. Maka penampang under reinforced. Oke, terima kasih Devika. Jadi jadi ini tadi ya, akhirnya pakai 1900 gitu. Kita lanjut lagi, 1900 gunakan 1900 jadi ngitung A. Jangan gunakan yang 188 tadi ya. Jadi ini adalah AS perlu. Kita harus move on ke AS terpasang gitu. Karena AS terpasang itu sangat aktual gitu Pak. Emang yang dipasang akan si 1900 kan, bukan yang 1800 yang kalian tebak di awal kan gitu. Ya udah dapet A sekian gitu. Nah, sekali lagi ini adalah rumus kalau tulangannya leleh kan. Sekali lagi di rumusnya F yield gitu. Jadi harus kita buktikan apakah benar tulangannya leleh. Di mana dengan kata lain tulangan leleh itu adalah kondisi under reinforced. Nah, di sini pakai cara yang ini ya, yang membandingkan kondisi balance gitu. Ini yang ini nih. Yang terakhir aja. Ya, yang ini nih. Jadi, kalau mau nunjukin dia under reinforced, over reinforced, atau balance gitu, boleh pakai ini, boleh juga pakai kesetimbangan segitiga itu. Kan juga bisa ya, kesetimbangan segitiga itu kan kalau epsilon yang ini tadi lah ya, mana sih? Nah, ini kalau epsilon S-nya udah lebih epsilon yield, berarti tulangannya leleh. Berarti langsung aja pakai F yield. Boleh pakai ini gitu ya, kesetimbangan, perbandingan segitiga gitu, atau pakai perbandingan kondisi balance yang tadi. Nah, ini dia pakai perbandingan kondisi balance. Nah, kalau ini udah terbukti, berarti benar gitu. Berarti kita bisa lanjut ini. A yang di sini, dengan mengasumsikan dia leleh, boleh dilanjutkan. Tetapi kalau ini ternyata nggak leleh atau over reinforced gitu, nah ini F yield kalian harus aktual dari yang beneran terjadi. Caranya gimana? Ya, itu tadi. Kalian kan sebenarnya udah dapat ini ya. Kan dapat epsilon T, dapat epsilon CU gitu ya. Ini udah tahu C-nya berapa gitu kan, ini epsilon T udah dapat. Epsilon T ini buka di grafik tegangan-tegangan baja gitu. Misalkan yang sini nih yang bajanya kan, misalkan epsilonnya itu lebih dari yield, misalkan di sini gitu. Nah, di sini Fs-nya berapa gitu. Harus pakai Fs ini. Gitu. Ini harus pakai Fs kalau tidak terbukti under reinforced. Karena F yield di sini nih masih jauh nih, Fs-nya masih belum F yield gitu. F yield ada di sini, dia masih Fs gitu. Nah, kalau misalkan terbukti kayak gini ya udah kan berarti kita boleh pakai F yield, boleh lanjut gitu. Kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Melvin bisa tolong bacain? Ya. Ya. Ya, Melvin bisa tolong bacain? Tes. Oke. Masuk.
Bentar ya, Bu. Layar saya masih hitam, Bu. Screen-nya belum muncul depan saya. Masih hitam. Kalau tadi hitam nggak? Nah, tadi enggak, barusan hitam. Nah, ini udah ada. Tulangan maksimum Pmax sama dengan 0,75 Pb sama dengan 0,75 kali 0,85 beta 1 Fc Action per Fy dalam kurung 600 per 600 tambah Fy sama dengan 0,0189. Rasio tulangan pakai P sama dengan AS pakai per BD sama dengan 1900 per 300 kali 465,5 sama dengan 0,0136. P lebih kecil dari Pmax. Oke. Periksa faktor reduksi kekuatan. Theta ya, Bu, itu. C. V. C. A beta 1 sama dengan 125,17 per 0,85 sama dengan 147,26 mm. C epsilon per epsilon C sama dengan D kurang C per epsilon S. Jadi 147,26 per 0,003 sama dengan 465,5 per 147,6 per epsilon S. Jadi epsilon S sama dengan 0,0065. Oke, terima kasih. Ya, jadi jangan lupa peraturan selalu membatasi rasio tulangan maksimum juga. Pokoknya rho itu rasio ya. Rho itu adalah tulangan dibagi luasnya si beton gitu, luas gross beton lah ya, luas AG gitu. Jadi rasionya berapa nih? Kalau rasio 1% berarti seluasan segini ada 1% tulangan. Jadi 1%, misalkan luasan 1000 berarti 1% dari 1000 itu luasan tulangan gitu ya maksudnya. Nah, karena apa? Sebenarnya untuk mencegah over reinforce itu sih. Jadi karena mencegah over reinforce itu makanya rasio tulangan tuh maksimum harus 0,75 row balance kan. Terus ya udah ternyata oke, ini row maksimum, ini row-nya kita gitu kan ya. Oh ternyata oke. Jadi tulangan kita nggak kelebihan untuk menjamin kondisi under reinforce itu. Nah terus kita mau cari berapa V. Sekali lagi V itu butuh sih regangan ini ya, regangan tulangan buat masuk ke sini nih. Jadi yang mau nggak mau sebenarnya kita pasti ngitung regangan tulangan ini. Ini tadi. Ini tuh jangan dihafalin juga, pokoknya yang ini nih, pokoknya ya gitu. Jadi untuk sudut yang sama gitu ya, itu depannya sama. Jadi ya boleh juga kayak gini. Pokoknya ini depan per depan gitu ya, sama dengan ini depannya di sini gitu. Terus ini juga depannya di sini gitu. Bisa juga gini sih, kayak gini misalkan. Kan ini berarti D gitu ya. Pokoknya terserah kalian, pokoknya sudut yang sama itu perbandingannya akan selalu sama. Makanya ini namanya perbandingan segitiga dari sudut gitu ya. Ini juga, ini kan depannya bisa ini sama ini gitu. Pokoknya konsep itu aja gitu. Jadi nanti misalkan lupa gambarin ini aja. Terus dapatlah segini nih. Oh ya udah, berarti masuk batas ini kan ya. Jadi terkontrol tarik, oh pasti 0,9. Ya udah pakai 0,9. Nah, terus ya udah dapat 0,9 sehingga kita bisa ngitung PMN aktual. Jangan lupa jangan pakai JD karena udah punya aktualnya, udah punya tulangan terpasang, kemudian tulangan terpasang. F yield, lalu ini juga udah aktual, D sama A per 2 juga udah aktual dari hasil perhitungan, karena udah dapet C di sini. Udah dapet A juga kan dari sini. Nih, udah aktual gitu, jadi pakailah yang aktual, nggak pakai JD lagi. Terus dapat segini deh. Oh, jadi oke gitu. Jadi kalian nge-propose ini, oh kayak gini aja nih gitu. Jadi kalau kalian orang tua kalian mau bikin apa gitu, kalian udah bisa nge-propose desain nih gitu. Misalkan apa ya, bikin apa ya?
ya apapun lah gitu ya, pokoknya yang butuh beam gitu misalkan, kalian udah bisa nge-propose beton bertulang seperti ini dengan hitungan kalian. Ini nggak ada tulangan tekan ya di sini ya, jadi cuma tunggal, nggak ada tulangan di sini nih gitu. Nah, nanti pasti ada tulangan tekannya sih, tapi nanti akan diajarkan setelahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah?